Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu lagi dengan saya, Benny Budianto. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat dimanapun saudara berada. Doa saya biar kiranya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan dan terus berada dalam iman kita kepada Tuhan, karena kita percaya memiliki satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Saat ini kita berbicara dengan satu tema, waktu Tuhan, saudara. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita. Satu pujian berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi kadangkala pada saat kita menjalani kekristenan, kita mendapati bahwa waktu Tuhan seringkali berbeda dengan waktu kita. Saat kita bergumul di dalam doa-doa kita mendapati bahwa jawaban doa kita tidak sesuai dengan waktu Tuhan. Sehingga banyak orang menjadi kecewa, banyak orang menjadi tidak mau lagi berdoa. Mengapa semuanya ini bisa terjadi, saudara? Karena kita salah memaknai waktu Tuhan. Kadangkala kita memaknai waktu Tuhan adalah saat kita menerima jawaban doa kita, sehingga kita memaksakan waktu Tuhan itu harus sama dengan waktu kita. Padahal Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlalu cepat untuk menjawab setiap doa dan seruan orang-orang yang berharapannya kepada Dia. Yang kedua, kadangkala kita memaknai waktu Tuhan adalah saat kita menerima pertolongan Tuhan yang sesuai dengan keinginan kita. Setiap keinginan kita kadangkala kita nyatakan di dalam doa-doa, dan kita dapati bahwa yang kita doakan tidak sesuai, tidak pernah hadir, tidak pernah kita terima jawaban doa kita, karena keinginan kita lah yang mendasari kita berdoa kepada Tuhan. Saudara, untuk kita mengerti waktu Tuhan, kita harus memiliki pengertian makna dari waktu Tuhan itu dengan benar. Dan melalui renungan singkat ini, saya mendapati ada 3 makna waktu Tuhan untuk kita dapat renungkan, sehingga kita dapat mengerti waktu Tuhan itu seperti apa. Poin yang pertama, makna waktu Tuhan yang pertama adalah waktu Tuhan berbicara tentang rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saat Lazarus sakit, Maria dan Marta punya pengharapan, punya kerinduan supaya Yesus datang menghampiri mereka dan berdoa untuk Lazarus sehingga Lazarus boleh sembuh. Tetapi Yesus sengaja untuk menunda kehadirannya di antara mereka, sehingga mereka berkata kepada Yesus, Marta dan Maria berkata kepada Yesus, seandainya engkau hadir pada saat Lazarus sakit, tentunya Lazarus tidak mati. Tetapi melalui peristiwa itu kita mengerti bahwa rencana Tuhan di dalam kehidupan Lazarus, di dalam kehidupan Maria dan Marta adalah rencana yang luar biasa. Sehingga saudara, waktu Tuhan dinyatakan sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jadi poin yang pertama, makna waktu Tuhan adalah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita tahu saudara, Tuhan adalah perencana yang agung. Dia sang pejunan yang agung. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara, Tuhan adalah perencana yang agung. Tuhan punya rencana bagi kehidupan saudara dan saya. Dan luar biasanya saudara, Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal, sehingga rencana-rencananya pasti berlaku di dalam hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan sumber kebaikan, sehingga kita yakin bahwa setiap rencana Tuhan adalah mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mazmur 33 ayat 11 berkata, maksud Tuhan tetap selama-lamanya, rancangannya dari generasi ke generasi. Artinya, rencana Tuhan itu tidak dapat digagalkan.
Dan rencana Tuhan itu pasti terlaksana di dalam hidup kita. Inilah pentingnya untuk kita percaya kepada Tuhan, menantikan waktu Tuhan sampai Tuhan menyatakan rencananya dalam hidup kita, menyatakan waktunya di dalam hidup kita, sehingga kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh menggerutu kepada Tuhan, karena kita tahu Dia adalah Allah yang punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Yang kedua, waktu Tuhan berbicara tentang kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saudara mendapati Yeremia 16 ayat 14 dan Yeremia 23 dan beberapa ayat di dalam Yeremia 23 ini berulang-ulang dikatakan, sebab sesungguhnya waktu Tuhan akan dinyatakan. Waktu Tuhan. Ini berarti Tuhan punya rencana di dalam Yeremia tersebut untuk bangsa Israel, bagaimana Tuhan akan memulihkan bangsa itu dari tanah perbudakan. Saudara, waktu Tuhan berbicara tentang kehendak Tuhan di dalam hidup kita, mengapa kadangkala jawaban doa kita itu tidak seperti yang kita harapkan? Mengapa kadangkala kita berseru kepada Tuhan seolah-olah Tuhan tidak mendengar seruan kita? Karena pada saat kita berseru untuk keinginan-keinginan kita. Kita berseru untuk hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, sehingga kita tidak mendapati jawaban doa kita. Padahal sesungguhnya saudara, pada saat kita berseru, Tuhan menyatakan waktunya di dalam hidup kita. Kita harus punya pemikiran bahwa pada saat Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan waktunya, kehendak Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Sehingga saudara, kehendak Tuhan dalam hidup itu berbicara tentang waktu Tuhan. Jawaban doa kita harus menyatakan kehendaknya di dalam kita. Yang ketiga, waktu Tuhan juga berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Firman Tuhan berbicara tentang kedatangan Tuhan dengan satu frasa kata waktu Tuhan. Waktu Tuhan berbicara tentang bagaimana Tuhan akan menyatakan diri sebagai hakim yang adil, raja di atas segala raja. Ini berarti bahwa hidup manusia ada terbatas. Hidup manusia terbatas. Hidup saudara dan saya tidak selamanya. Kita punya keterbatasan di dalam hidup ini. Sehingga makna dari waktu Tuhan adalah kita harus menggunakan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan bijaksana. Sebab kesudahan segala sesuatu sudah dekat, sehingga engkau harus bijaksana. Engkau harus melihat bagaimana engkau hidup. Harus bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Kedatangan Tuhan yang kedua kali ini artinya bahwa pada saat kita hidup, kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Karena setelah kehidupan kita berakhir, akan ada masanya di mana apa yang kita lakukan itu mendapat upah. Baik yang jahat, baik yang baik, itu mendapat upah dari apa yang kita kerjakan. Saudara, kualitas hidup tidak ditentukan berapa lama orang itu hidup, tetapi kualitas hidup ditentukan bagaimana orang itu hidup. Apakah hidup melakukan kehendak Bapa atau hidup melakukan kehendak dirinya sendiri. Biar kiranya 3 kebenaran ini boleh kita mengerti bahwa waktu Tuhan adalah, atau waktu Tuhan berbicara tentang rencana Tuhan di dalam hidup kita. Waktu Tuhan berbicara kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan waktu Tuhan berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga tatkala kita berdoa, tatkala kita bergumul, kita mengharapkan waktu Tuhan terjadi di dalam hidup kita, kita harus mengerti 3 kebenaran ini. Sehingga kita menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan. Seperti Raja Wali, mereka tidak akan lelah pada saat mereka berlari. Mereka tidak akan menjadi lemah. Karena Tuhan yang menyertai mereka adalah Tuhan yang luar biasa. Amin buat firman Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Tetap bersemangat saudara, tetap kuat di dalam Tuhan, dan nantikan waktu Tuhan di dalam hidup saudara. Dengan sungguh-sungguh nantikan Dia dengan segenap hati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.